Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu kan terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama maknanya adalah menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Makna alinea kedua berisi penilaian para pendiri bangsa yang menjelaskan bahwa perjuangan kemerdekaan merupakan saat yang menentukan bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan, serta melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makna alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran pertama itu pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang tahun 1945 berisi cita-cita hukum yang melandasi terbentuknya hukum negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Keempat pokok pikiran saling berkaitan. Intinya, Indonesia sebagai negara multikultur hendak mewujudkan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah melalui politik negara yang berdasar persatuan bangsa, berperi kemanusiaan dan berkedaulatan rakyat.
Sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah Undang-Undang Dasar termasuk tata tertib sekolah. Kedua, menyadari manfaat dan pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengkritisi penyelenggara negara yang berperilaku dan tindakannya tidak sesuai atau melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mematuhi aturan dasar perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Dan yang terakhir, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap positif ini sebenarnya kita mewujudkannya itu kan dalam di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa baca contohnya di buku paket ya, bab 2. Sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.